Sebelumnya, di arena Manhwa. Orang yang dianggap sebagai pelaku kejahatan ini adalah adiknya sendiri, Min-soo. Sesuai pasal 243 Undang-Undang Remaja yang baru, dia langsung ditangkap. Sebagai anak di bawah umur dan seorang yatim piatu, identitasnya dicatat secara resmi dan nasibnya kini ada di tangan pusat rehabilitasi. Di tempat lain, seorang pria berpengaruh mengejek presiden yang baru terpilih dan keputusannya untuk menghapus undang-undang remaja yang lama. Dia memegang bola golf dengan gambar sang presiden di atasnya, mencibir pernyataannya bahwa jika kata-kata tidak berhasil, maka kekerasan adalah jawabannya. Kemudian dia berkata bahwa presiden itu tidak berguna dan memang pantas dihajar sebelum mengayunkan stick golfnya dan meluncurkan bola tersebut. Pria ini adalah salah satu elit kaya yang membenci Presiden Han Min-soo. Dia juga merupakan ayah angkat Kang Yusong. Berbalik ke arah putranya, dia bertanya mengapa dia datang. Yusong menjawab bahwa dia sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan militer karena menangani masalah anak muda saat ini akan sangat bermanfaat bagi karier politiknya. Ayahnya mendengus, menyuruhnya berhenti berpura-pura peduli. Dia kemudian dengan belak-belakan mengatakan bahwa alasan sebenarnya Yusong meninggalkan rencananya untuk masuk sekolah kedokteran dan terus menghindar adalah karena dia hanya peduli pada adiknya. Ayahnya melanjutkan, kini dengan nada marah, mengatakan bahwa meskipun Yusong bergabung dengan militer sekarang, tidak ada jaminan dia akan diterima di pusat rehabilitasi remaja. Dengan tenang, Yusong menjawab bahwa dia sepenuhnya menyadari hal itu, itulah mengapa dia datang meminta bantuan ayahnya. Karena jika ada seseorang yang bisa mewujudkannya, maka orang itu adalah ayahnya. Namun ayahnya hanya mencibir, bertanya, mengapa dia harus repot-repot membersihkan kekacauan yang dibuat oleh adiknya. Yusong terdiam, khawatir ayahnya akan menolak membantunya meskipun semua yang telah dia katakan. Tapi yang mengejutkan, ayahnya justru menyeringai dan mengatakan bahwa dia bersedia membuat kesepakatan. Kemudian dia bertanya apakah Yusong bisa membuatnya menjadi presiden. Yusong terkejut mendengar pertanyaan itu, tetapi ayahnya hanya berkata bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah membantunya memenangkan kursi kepresidenan. Sementara itu, Min-soo masih mengancam orang-orang di sekitarnya, memperingatkan bahwa siapapun yang mendekatinya akan berakhir mati. Ekspresinya benar-benar gila, tetapi tiba-tiba seseorang menangkapnya dari belakang, menahannya, dan membuat senjata tajam di tangannya terjatuh. Para tahanan lainnya langsung menyerangnya, menghajarnya dengan brutal. Tubuhnya akhirnya terkulai dan mereka mulai khawatir apakah mereka benar-benar telah membunuhnya. Panik mulai menyelimuti mereka, tetapi tiba-tiba Min-soo melonjak bangun dan menanduk orang yang menahannya sebelum kembali melawan yang lainnya hingga mereka tumbang ke lantai. Dia mendorong mereka menjauh dan berhasil berdiri kembali. Saat itu pemimpin kelompok mendekatinya dan bertanya, apakah alasan dia begitu marah adalah karena mereka menyebut ibunya atau karena mereka mengatakan keluarganya telah meninggalkannya. Dia mengejek Min-soo, mengatakan betapa menyakitkannya memikirkan hal itu dan betapa tragisnya seorang ibu yang harus hidup dengan mengetahui bahwa putranya telah menjadi seorang kriminal. Kata-kata itu membakar amarah dalam diri Min-soo dan dia menerjang sang pemimpin. Namun, alih-alih menyerangnya, dia justru menuntut permintaan maaf atas kata-kata tersebut, memperingatkan bahwa jika dia tidak meminta maaf, dia tidak akan pernah melihat cahaya matahari lagi. Sang pemimpin tanpa rasa takut bertanya mengapa dia harus meminta maaf. Apakah itu karena ibunya telah meninggalkannya atau karena dia telah menjadi kriminal dan berakhir di pusat rehabilitasi? Lalu tiba-tiba dia berhenti berbicara dan berkata bahwa ini sudah cukup. Sambil mengangkat tangannya, dia menyatakan bahwa dia tidak pernah memulai perkelahian ini. Min-soo kebingungan dengan perubahan sikapnya, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Sang pemimpin kemudian berbalik menghadap dinding dan melanjutkan berbicara, mengatakan bahwa Min-soo lah yang memulai perkelahian ini. Min-soo menoleh untuk melihat siapa yang diajak bicara, dan saat itulah dia menyadari bahwa para penjaga telah tiba. Mereka berteriak padanya, menuntut untuk tahu apa yang dia pikir sedang lakukan. Lalu mereka mulai menghajarnya dengan pentungan sebagai hukuman, sementara para tahanan lainnya diperintahkan untuk menghadap dinding. Sang pemimpin memberitahu para penjaga bahwa Min-soo telah membawa senjata dan menyerang anggota lain di ruangan itu.
menyebabkan beberapa dari mereka terluka. Dia menambahkan bahwa dia akan mencantumkan semua detailnya dalam laporan. Salah satu penjaga bertanya kepada para tahanan lainnya, apakah mereka semua tetap tenang dan apakah Min Soo benar-benar memulai perkelahian sendiri. Mereka semua membenarkan bersikeras bahwa mereka tidak melakukan apapun dan Min Soo lah yang telah memulai keributan. Para penjaga menyeret Min Soo keluar dari ruangan setelah menghajarnya habis-habisan, menyebutnya sampah yang tidak berguna. Mereka mengikat tangan dan kakinya lalu melemparkannya ke dalam sel isolasi, mengatakan bahwa dia harus merenungkan kesalahannya saat berada di sana. Sel isolasi yang juga dikenal sebagai ruang hukuman dinamakan demikian karena tempat itu digunakan untuk mengurung para pembuat onar dalam jangka waktu tertentu. Hari-hari yang dihabiskan di sana tidak dihitung sebagai bagian dari masa hukuman mereka. Itu dianggap sebagai waktu disipliner tambahan. Min Soo merasa frustrasi karena telah memperpanjang hukumannya tanpa alasan, tetapi di sisi lain, dia melihat kesempatan ini sebagai berkah. Faktanya, dia berpikir bahwa mungkin lebih baik jika sejak awal dia mencari masalah agar dikirim ke sini dan bisa beristirahat. Namun, pikirannya segera buyar saat seorang petugas masuk dan berteriak padanya, memerintahkannya untuk kembali berbaring di tanah. Petugas itu kemudian memberitahunya bahwa masa hukumannya di sel isolasi akan diperpanjang. Min Soo tahu bahwa ini murni untuk mempermalukannya. Di ruang hukuman, para tahanan dipaksa untuk tetap berlutut hingga waktu tidur tiba. Mereka berada di bawah pengawasan ketat dan bahkan sedikit saja gerakan tangan atau kaki dilarang keras. Setidaknya saat Min Soo perlu ke kamar mandi, borgolnya dilonggarkan. Namun di sanalah dia menghadapi masalah besar. Tidak ada tisu toilet, penjaga menyuruhnya agar cepat. Tapi Min Soo mengatakan bahwa dia tidak bisa menemukan tisu. Penjaga itu menyeringai dan dengan nada sarkastik menyuruhnya menggunakan apa yang ada di belakangnya. Awalnya Min Soo tidak mengerti maksudnya, namun ketika penjaga itu kembali berteriak, memerintahkannya untuk menggunakan keran air dan segera menyelesaikannya, dia merasa ngeri. Tidak ada tisu. Dia harus menggunakan tangannya sendiri. Pikiran itu membuatnya jijik. Saat waktu makan siang tiba, makanannya diberikan melalui celah kecil di bagian bawah pintu. Namun borgolnya tidak dilepas, bahkan saat dia makan, membuatnya sulit untuk makan dengan benar. Meski begitu, dia memaksakan diri untuk makan, sadar bahwa kelaparan bukanlah pilihan. Sepanjang waktu, dia bersumpah akan membalas dendam begitu dia keluar dari sana. Bahkan saat dia harus menulis esai disipliner, borgolnya tetap terpasang. Dia diharapkan menyelesaikannya dalam waktu yang ditentukan. Hal ini membuat Min Soo semakin frustrasi, terutama karena dia merasa tidak melakukan kesalahan apapun sejak awal. Bahkan dia tidak tahu apa yang harus ditulis. Karena telah dikirim ke sel isolasi, dia harus menulis 2 kali lipat jumlah esai sebagai hukuman. Saat mengisi laporan evaluasi pertarungan, Min Soo menggambar sketsa orang-orang dan karakteristik mereka. Dia menyimpulkan bahwa semua orang di ruangan itu sulit dihadapi. Namun yang paling berbahaya bagi dirinya adalah pemimpin mereka, Jo Se-jun. Setelah hari yang panjang dan melelahkan, Min Soo akhirnya tertidur karena kelelahan. Namun tidurnya jauh dari nyenyak, dingin yang menusuk dan lantai keras membuatnya tersiksa. Dalam tidurnya dia dihantui mimpi buruk yang mengerikan. Dia melihat rumahnya dilalap api, sementara dia dan kakaknya berdiri di luar hanya bisa menyaksikan dengan putus asa. Itu adalah kebakaran yang telah merenggut nyawa orang tua mereka. Min Soo terbangun dengan wajah basah oleh air mata. Dia menjerit saat tersadar dari mimpi buruk itu, menyadari bahwa kenangan menyakitkan itu masih menghantuinya. Lingkungan brutal dan penuh tekanan tempat dia terjebak hanya memperburuk semuanya. Setiap kali dia mencoba tidur, mimpi buruk yang sama terus berulang, membuatnya hampir mustahil untuk beristirahat. Akhirnya, setelah 16 hari penuh siksaan dan mimpi buruk yang tiada henti, masa hukumannya di sel isolasi berakhir. Dia dikembalikan ke kamar aslinya. Begitu memasuki ruangan, dia tetap waspada, bersiap menghadapi serangan kapan saja. Namun, yang mengejutkan, mereka semua menyambutnya dengan tawa dan permintaan maaf. Mereka mengakui bahwa mereka telah bertindak terlalu jauh dan meyakinkannya bahwa Bobby tidak akan diperlakukan seperti itu lagi. Mereka menyatakan bahwa mereka semua telah sepakat untuk menjaga kedamaian di dalam ruangan. Min Soo merasa perubahan ini sangat tidak wajar dan tahu bahwa mereka tidak benar-benar tulus. Namun, untuk saat ini dia memutuskan untuk menerima permintaan maaf mereka. Namun, ketika dia menyebut bahwa dia juga menunggu permintaan maaf dari pemimpin mereka, Se-jun,
dia tiba-tiba dipukul di kepala. Pukulan itu datang dari Sejun sendiri yang menyeringai dan mengejek, "Apa Mama's little boy mencariku?" Sebelum Minsu bisa bereaksi, yang lain langsung menangkapnya, menahan tangan dan kakinya. Saat dia mencoba berteriak sekuat tenaga, mereka membekapnya dengan kain kotor yang disobek dari pakaian lama mereka. Lalu mereka menyeretnya ke kamar mandi sambil terus mengejeknya dengan niat yang jelas tidak baik. Sejun mendekat dan berbisik bahwa dia tahu Minsu sedang mencarinya. Namun sayangnya bagi Minsu, ada seseorang yang jauh lebih bersemangat untuk balas dendam. Seseorang yang merasa sangat terhina karena dikalahkan oleh orang selemah Minsu. Seseorang yang tidak bisa menahan amarahnya sampai dia memulihkan harga dirinya. Jantung Minsu berdegup kencang karena ketakutan saat dia berusaha berteriak, tetapi kain di mulutnya meredam suaranya. Namun tepat sebelum rencana mereka bisa terlaksana, seorang penjaga masuk dan memerintahkan mereka untuk berhenti seketika. Sejun menoleh dan menyeringai, "Kau pasti sipir baru ya," katanya dengan nada mengejek. Kemudian dia meminta maaf dengan nada sarkastik, menjelaskan bahwa mereka sudah mendapat izin untuk melakukan ini. Penjaga itu mengernyit dan bertanya siapa yang memberi mereka izin. Dia lalu memperingatkan mereka bahwa dia akan mengurus mereka nanti. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya ke arah Minsu yang masih terduduk di lantai, membantu Minsu berdiri. Saat Minsu meraih tangan penjaga itu, dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Orang yang berdiri di depannya yang menawarkan bantuan kepadanya tidak lain adalah kakaknya sendiri, Yuong. Minsu benar-benar terpana. Dia tidak tahu bagaimana atau mengapa kakaknya ada di sini. Yuong tersenyum padanya dan berkata, "Ayo pulang." Minsu berdiri masih belum sepenuhnya memproses apa yang terjadi. Dia hanya berdiri diam, menatap kakaknya dengan ekspresi tidak percaya. Sebelum pertemuan kembali antara Yusong dan Minu, Yusong berada di klub karaoke bersama ayah angkatnya. Mr. Guok sepenuhnya larut dalam menyanyikan lagu patriotik. Penampilannya begitu emosional hingga sang jenderal yang juga tergerak oleh pengabdiannya meneteskan air mata. Setelah selesai bernyanyi, sang jenderal memujinya, mengatakan bahwa dia telah sepenuhnya mewujudkan semangat para pelindung bangsa. Sebagai tanggapan, Mr. Guok berkomentar bahwa militer Korea memiliki sejarah panjang dan penuh kejayaan. Jenderal itu yang jelas-jelas terkesan menambahkan bahwa meskipun sekarang dia hanya seorang perwira, dulunya dia adalah seorang jenderal besar. Dia kemudian memuji Tuan. Guok menyebutnya sebagai seorang patriot sejati karena mengirim putranya ke militer. Bahkan dia mengatakan bahwa Tuan, Guok telah melewati prosedur standar agar putranya bisa segera mendaftar. Mr. Guok tersenyum sinis dan menyinggung banyaknya politisi yang justru memanipulasi dokumen demi menghindarkan anak-anak mereka dari wajib militer. Dia mengkritik mereka yang berpura-pura mengalami gangguan mental atau mencari alasan konyol padahal mengirim anak-anak mereka ke militer lebih cepat akan menjadi pilihan yang jauh lebih baik. Sang jenderal setuju dan menyebutnya sebagai patriot sejati, lalu memberitahu bahwa dia sendiri yang akan mengawasi pendaftaran Yusong. Para tentara di sekitar mereka terkejut melihat seorang anggota Kongres dan Jenderal Bintang 4 berada di unit mereka. Mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Sang jenderal kemudian mulai bernyanyi sementara Yusong hanya berdiri di sana, kebingungan karena tidak mengenali lagu tersebut. Mr. Guok lalu membuyarkan pikirannya, memberitahunya bahwa jenderal itu tidak melihat masalah dalam mendaftarkannya segera. Kemudian dia bertanya apakah dia benar-benar sudah siap. Tanpa ragu, Yusong menjawab bahwa dia siap mendaftar. Saat itu juga, dia sudah sepenuhnya mempersiapkan diri untuk menyelamatkan adiknya. Saat Minu terjebak di pusat rehabilitasi, Yusong telah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari siapapun yang bisa membantunya. Dia telah memastikan bahwa pusat rehabilitasi itu tidak lebih dari neraka dunia. Karena itulah dia datang dengan penuh tekad, yakin bahwa meskipun butuh waktu lebih lama dari yang diharapkan, dia pasti bisa menyelamatkan adiknya dari mimpi buruk ini. Namun dia berharap Minsu mengikuti rencana yang sudah dia susun tanpa celah atau kesalahan. Jika dijalankan dengan benar, rencana itu seharusnya bisa membuat mereka kabur dengan cepat. Tapi seperti yang diduga, Minsu sama sekali tidak mengikuti rencananya. Sifat impulsifnya kembali muncul dan bukannya menunggu momen yang tepat, dia justru langsung melayangkan pukulan ke pria yang berdiri di belakang Yusong. Melihat ini, Yusong segera menyadari bahwa rencana matang yang telah dia susun kini tak lagi berguna. Semuanya berantakan karena sifat sembrono dan tak terduga adiknya. Para penjahat di ruangan itu segera mengepung Yusong, mencoba mencari tahu siapa dia, pangkatnya, dan alasan dia ikut campur.
Mereka mengomentari bahwa dia terlihat baru dan jelas-jelas tidak tahu aturan yang berlaku di tempat ini. Yusong tersenyum licik dan bertanya apakah yang mereka maksud adalah aturan perkelahian mereka. Lalu dengan senyum sinis dia berkata, "Kalau itu aturannya, maka aku akan pastikan untuk mengikutinya hari ini." Mereka tertawa mengejek dan memperingatkannya bahwa tidak ada jalan untuk mundur sekarang. Mereka mengatakan agar dia tidak menangis nanti jika menyesal. Namun Yusong hanya menyeringai, matanya bersinar tajam, sudah tahu persis bagaimana menempatkan mereka pada posisi mereka. Sementara itu, Minsu sedang bertarung melawan Sejun tetapi tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun. Kemampuan Sejun dalam menghindari serangan benar-benar tak tertandingi. Dia mengejek Minsu, mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa menjaga keseimbangan dan hanya berteriak seperti orang gila. Lalu Sejun mengalihkan perhatiannya dari Minsu dan fokus pada Yusong hanya untuk dibuat terkejut. Dalam hitungan menit, Yusong telah menaklukkan semua orang di ruangan itu seorang diri. Yang lebih mengejutkan lagi, dia bahkan tidak mendapat satu goresan pun atau terlihat kelelahan. Sejun terperangah tidak bisa memahami jenis penjaga seperti apa Yusong ini. Bagaimanapun juga, dia belum pernah bertemu seseorang sekuat ini sebelumnya. Saat Sejun masih terjebak dalam pikirannya, Minsu berhasil melayangkan tendangan keras kepadanya sebelum dia bisa menghindar. Lalu dia berteriak mengatakan bahwa jika Sejun ingin bertarung, maka lebih baik dia tidak mengalihkan pandangannya. Sejun menjawab bahwa awalnya dia berencana mengabaikan Minsu dan tidak menganggapnya serius. Tapi sekarang Minsu telah menggali kuburnya sendiri. Tak peduli apapun yang terjadi, dia akan menjadikannya anjing peliharaan mereka yang baru. Minsu menerjangnya sambil mengumpat dan bertanya dengan nada mengejek apakah dia lebih suka menjadi anjing mereka. Namun Seojun dengan mudah menghentikan serangannya dan memberikan pukulan siku yang kuat membuatnya jatuh ke tanah. Minsu terkejut dengan apa yang terjadi dan dengan serangan mendadak Seojun. Lebih dari itu, dia menyadari bahwa lawannya jauh lebih kuat dari yang pernah dia bayangkan. Setelah terjatuh Seojun bertanya apakah dia tahu apa yang benar-benar membuat seekor anak anjing menjadi anak anjing. Minsu yang semakin marah langsung menerjangnya lagi, menyatakan bahwa dia tidak peduli untuk mengetahuinya. Namun, Seojun terus menjelaskan bahwa si anak anjing adalah pemimpin ruangan ini, tetapi dia tidak pernah memahami posisinya yang sebenarnya dan bertindak dengan bodoh. Amarah Minsu semakin memuncak dan dia membalas bahwa Seojun adalah orang paling menyedihkan di ruangan ini. Namun, dia tidak punya waktu untuk bereaksi karena Seojun memberikan pukulan yang sangat kuat, menjatuhkannya seketika dan membuatnya tidak bisa bangun lagi. Minsu merasa malu karena kalah seperti ini, terutama oleh orang yang telah menghina ibunya. Tepat sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya, dia dipenuhi dengan rasa frustrasi karena dikalahkan dengan cara seperti ini tepat di depan kakaknya, Yusong, yang hanya berdiri dan menyaksikan tanpa campur tangan sampai pertarungan usai. Yusong kemudian mendekatinya dan bertanya apakah dia masih hidup. Minsu dengan lemah menjawab bahwa dia baik-baik saja dan masih sadar. Tetapi begitu dia selesai berbicara, dia langsung pingsan. Yusong menghela napas, lalu mengangkat tubuh Minsu, bertanya-tanya mengapa dia begitu ringan dan apakah dia sudah makan dengan benar. Seojun kemudian bertanya kemana dia akan membawanya, bersikeras bahwa Minu harus belajar pelajaran pertamanya. Yusong menjawab bahwa dia akan membawanya ke sel isolasi karena dia harus dihukum atas kekacauan yang dia sebabkan. Namun Seojun menyela dan menyarankan agar mereka bertarung saja karena Yusong tampaknya cukup lihai dalam perkelahian tadi. Yusong mengabaikannya dan menyuruhnya berhenti mencari masalah untuk sekali saja, lalu menambahkan bahwa seseorang memintanya untuk menyampaikan pesan. Seojun terdiam, tidak bisa memahami maksud Yusong, bertanya-tanya siapa sebenarnya yang mengirim pesan itu. Di dalam sel isolasi, Minsu akhirnya sadar setelah pingsan. Dia mendapati dirinya berada di ruangan yang sama dan bertanya sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri. Kemudian dia bangkit dan bersumpah bahwa lain kali dia bertemu Seojun, dia akan mencabut rambutnya. Namun saat mencoba mengingat apa yang terjadi, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang telah dia lupakan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengingatnya. Saat dia menyalakan keran, tidak ada air yang keluar, membuatnya sadar bahwa kerannya rusak. Dengan kesal, dia mengeluh bahwa dia bahkan tidak bisa mencuci tangannya sekarang. Tiba-tiba dia mendengar penjaga di luar memberitahunya bahwa ada gulungan tisu di sampingnya dan menjelaskan bahwa keran itu menggunakan timer dan akan menyala kembali pada malam hari.
Minsu mengucapkan terima kasih lalu kembali ke pikirannya hanya untuk menemukan sesuatu yang aneh. Kali ini mereka bahkan tidak repot-repot mengikat tangannya. Pada saat itu dia tiba-tiba mengingat apa yang telah dia coba ingat sejak bangun. Dia segera berlari ke pintu, menghantamnya dengan keras, memanggil penjaga dan menuntut jawaban. Dia bertanya apakah Yong benar-benar kakaknya. Dia bertanya mengapa dia datang ke tempat ini sejak awal. Dia menekankan bahwa dia bukan anak kecil yang perlu dirawat dan dia bukan pahlawan super yang bisa melindunginya. Dia seharusnya hidup bahagia dengan keluarga barunya. Tidak ada yang memintanya datang untuk menyelamatkannya. Dia harus pergi segera dan masuk ke sekolah kedokteran seperti yang sudah direncanakan. Minsu, seorang pembunuh, seharusnya dibiarkan membusuk di tempat ini. Dia bersikeras bahwa Yusong tidak boleh mencoreng reputasinya demi seorang pembunuh, karena jika dia tetap di sini, dia akan menanggung rasa bersalah itu selama sisa hidupnya. Yusong menjawab dengan mengatakan bahwa dia benar-benar idiot, lalu bertanya siapa yang memberitahunya bahwa dia seorang pembunuh sejak awal. Dia dengan tegas menyatakan bahwa dia yakin akan ketidakbersalahannya karena sebagai kakaknya dia mengenalnya dengan baik dan percaya bahwa tidak mungkin dia melakukan tindakan seperti itu. Air mata Minsu mulai jatuh saat mendengar kata-kata kakaknya. Ketika Yusong bertanya apakah dia menangis, dia dengan marah menyangkalnya, bersikeras bahwa dia tidak menangis. Kemudian Yusong mulai menjelaskan rencananya. Minu bertanya apakah dia benar-benar bisa keluar dari tempat ini jika dia mengikuti instruksi itu, dan Yusong meyakinkannya bahwa dia bisa, asalkan dia tidak terus-menerus berakhir di sel isolasi. Yang harus dia lakukan hanyalah mengikuti program pelatihan dan mematuhi kakaknya, maka semuanya akan baik-baik saja. Minsu setuju, mengatakan bahwa dia akan melakukan semua itu, tetapi dia punya satu permintaan. Dia ingin izin untuk bertarung dengan bajingan berambut panjang itu. Yusong bertanya mengapa dia ingin melawan seseorang yang sudah jelas akan mengalahkannya. Minsu menjawab bahwa bajingan itu menghina ibunya dan dia bisa menahan apapun kecuali itu. Yusong memotongnya, mengatakan bahwa bajingan itu memang perlu diberi pelajaran dan dia sendiri yang akan mengajari Minsu cara mengalahkannya. Lalu dengan ekspresi serius dia memperingatkannya bahwa jika dia kalah lagi dari seseorang serendah itu yang berani menghina ibunya, dia sendiri yang akan membunuhnya. Dia juga memberitahunya bahwa hanya tersisa 15 hari sebelum masa isolasinya berakhir. Itu adalah waktu yang sangat singkat untuk membangun kekuatan fisik. Karena itu, satu-satunya hal yang perlu dia pelajari mulai sekarang adalah cara mengalahkan Jojun. Nah, itu dia tadi alur ceritanya. Eits, masih ada sambungannya loh. Nah, karena ini channel baru ya, aku butuh support kalian untuk subscribe dan nonton semua kontenku ya. Aku juga mau nanya nih, enakan kita buat konten tiap hari atau jarang upload tapi sekali upload itu lama banget? Gimana? Tulis di kolom komentar ya. Arigatou maseng-maseng!